Oke bro, kali ini saya pengen membahas notes tentang sebuah artikel, yaitu apa ciri wanita yang terlihat sederhana tapi memiliki value yang luar biasa di mata seorang pria. Mari kita bahas dan let's go. Oke bro, terima kasih masih stay di channel saya di Edo Wijaya. Kali ini saya pengen membahas tentang gimana sih wanita yang terlihat sederhana tapi memiliki value yang luar biasa di mata seorang pria bro. Oke, ini dari sebuah artikel. Yang pertama, bro, tidak mengumbar masalah tentang pribadinya di sosial media untuk menarik perhatian lawan jenis, bro. Ini pasti ya eh, orang-orang ya ada yang setuju, ada yang enggak sih ya. Cuma kan biasanya wanita itu lebih baik sih jangan terlihat bahwa kalian itu drama queen, bro. Meskipun kalian mempunyai masalah dan lain sebagainya terkait masalah pribadi kalian, masalah cinta kalian, masalah keluarga kalian, lebih baik orang lain nggak usah diumbar yang nggak ber apa ya mempunyai kesinambungan dengan kalian ataupun nggak terkoneksi dengan kalian, apalagi cuma followers sebatas di media sosial, nggak usah, daripada nanti kalian terlihat benar-benar nampak seperti drama queen, karena biasanya itu menjadi red flag bagi seorang pria bro. Itu akan menjatuhkan value dari seorang wanita menurut saya. Kemudian ya solusinya apa ya, kalian bisa mungkin curhat ke teman yang benar-benar bisa kalian anggap bestie dan lain sebagainya ya, yang benar-benar dengan kalian, ya silahkan kalian umbar di sana, nggak masalah. Dan ya itu unek-unek kalian gitu loh, meskipun itu nggak dilarang, cuma kan selayaknya harusnya sih nggak usah kayak gitu bro. Kemudian berpakaian sopan, rapih, dan wangi bro. Ini juga menarik bro. Karena pada endingnya bro, kalian nggak usah pakaian seksi dan lain sebagainya. Ada apa ya, pakaian yang belum jadi dan lain sebagainya. Pada akhirnya, pria itu sebandel-bandelnya pria pasti akan memilih wanita yang baik-baik bro. Jadi percuma. Mungkin kalian hanya sesaat dilirik oleh pria dan lain sebagainya, tapi ya itu hanya sesaat. Ketika dia udah menjajaki ke tahap yang serius, pasti akan menilai kalian yang lebih lanjut lagi. Dan pasti pria pun juga akan memikirkan hal yang serupa sih menurut saya ya. Dia akan berumah tangga dan lain sebagainya, pasti akan memilih wanita yang baik-baik pula. Dan harapan itu akan lebih kecil buat kalian yang mungkin sering tampil seksi di publik ataupun bahkan di publik kayak sosmed gitu bro. Akan lebih tersortir lah. Jadi sebaiknya jangan bro. Ketiga yaitu ramah ketika diajak berkomunikasi dengan siapapun, tapi tidak mudah didapatkan hatinya. Ya ini tipe-tipe yang bikin cowok penasaran bro. Dia terlihat ramah, terlihat welcome dan lain sebagainya, tapi ketika dideketin kok nggak ada sinyal. Nah ini yang bikin cowok-cowok penasaran, dan biasanya yang kayak gini ya, biasanya cewek yang berwawasan dan lain sebagainya, terbuka terhadap semua hal, memiliki pengetahuan yang luas, itu yang bikin para pria itu penasaran dan meningkatkan value kalian bro. Ataupun ini ya, ya itulah yang bikin menarik perhatian buat lawan jenis kalian. Ini saran sih buat para wanita, jangan gampangan, intinya kayak gitu sih. Jadi jangan dikit-dikit baper kayak gitu, malah apa ya, cowok itu nggak tertarik pada kalian. Kemudian yang keempat, mempunyai kepercayaan diri yang tinggi perihal dirinya, khususnya dari segi fisik, karena rata-rata wanita insecure tentang hal ini, padahal banyak dari mereka yang perlu diperbaiki adalah akhlaknya bro. Itu bro ya. Segimanapun ya, nggak masalah sih menurut saya ya. Kalian nggak usah insecure dengan diri kalian, padahal kalian itu nggak ada masalah, nggak ada istilahnya apa ya, kekurangan bentuk fisik dan lain sebagainya, cuma mungkin minder karena ada yang lebih perfect dari kalian. Ya sewajarnya aja, terima diri kalian apa adanya, cintai diri kalian apa adanya, sesuaikan pakaian kalian dengan apa yang sudah kalian miliki bro. Nggak usah insecure,
Karena orang itu melihat bukan dari fisiknya, tapi ya itu cara berpikirnya, komunikasinya nyambung apa enggak. Pada akhirnya orang itu pasti memilih orang yang akan nyaman kepada diri diri kita sendiri, bro. Jadi bukan terhadap apa yang kalian kenakan, bahkan apa yang kalian tonjolkan dalam pakaian kalian itu enggak seperti itu. Kayak gitu, bro. Jadi fisik mungkin oke, sebagian akan merasa tertarik karena pemandangan secara visual itu hanya bisa dilihat itu sebatas pandangan, hanya untuk membuka kunci di awal, bro. Tapi ketika kunci bisa dibuka dan dalamnya Anda membuat ilfil, itu malah lebih apa ya, susah nantinya kayak gitu, bro. Jadi ya lebih baik terima diri kalian apa adanya, nggak usah insecure terhadap diri kalian sendiri, bro. Udah ikhlas aja, apa yang kalian miliki ya udah itu diri kalian, bro. Kemudian tidak hobi julid ataupun gibah dari masih masa lajang, khususnya ketika sudah menjadi ibu-ibu nanti. Nih yang suka hobi-hobi rumpi juga kurang-kurangin lah ya, karena cowok itu nggak ada yang suka, bro, ketika nongkrong sama cewek ataupun ngedet sama cewek, ternyata si cewek itu ngomongin temannya, ngomongin ini tuh malah bikin harga diri kalian itu kurang sih di mata si cowoknya, bro. Jadi hindarin ya ketika kalian memang punya sifat-sifat yang kayak gitu ya, di circle-circle kalian aja ya, mungkin 1-2 orang atau kawan dekat kalian nggak masalah, tapi jangan semua diumbar kayak gitu, bro. Yang keenam yaitu tidak menuntut untuk seorang pria memulai semuanya pertama kali, seperti mengajak kenalan, memberi kabar, menyapa, ataupun hal intinya cowok itu nggak harus pertama ya. Tapi hal ini sih nggak usah sih menurut saya ya. Mungkin kalau ngajak nonton atau ngajak keluar gitu sih nggak masalah, oke lah, karena si ceweknya dulu. Tapi kalau sampai mengungkapkan perasaan, ini menurut saya sih kurang ya. Karena harusnya yang mengungkapkan perasaan itu si cowok, bro. Cewek itu hanya menerima saja, itu akan meningkatkan value tadi loh. Nyambung dengan yang di atas tadi, bahwa kesan kalian itu tidak gampangan, bro. Kalau kalian gampangan, otomatis nanti akan pria itu akan merasa ini mudah didapatkan, nggak ada tantangannya. Ketika mau melepas pun juga nggak ada beban, bro. Jadi buat kalian ya hindarin kayak gitu ya, agar nanti bisa ketika berhubungan itu bisa langgeng. Kemudian selanjutnya yaitu tidak menganut kepercayaan bahwa wanita selalu benar. Mereka selalu siap untuk berani mengakui kesalahan tanpa mencari-cari pembenaran. Ini sih relatif ya. Cowok juga biasanya kayak gitu. Intinya ya buat kalian cowok ataupun cewek, ketika salah ya mawas diri aja. Jadi nggak usah terlalu permasalahan itu dibesar-besarkan ya. Intinya kalian ketika ada masalah jangan berlarut-larut, silakan cari problemnya di mana sih, bro. Kemudian nomor 8, tidak gampang mengucapkan ingin menikah saja atau ingin mati. Anjir, apa ini, bro? Ini sih enggak ya menurut saya. Kemudian tidak diam ketika menghukum orang yang bersalah padanya, tapi bisa mengkomunikasikan secara langsung kepada yang bersangkutan ya, to the point, bro. Kalau salah jangan didiamin, langsung bilang aja biar clear dengan cepat gitu. Jadi nggak menggantung, sehingga nanti hubungan kalian itu akan ngerasa berlarut-larut lah kayak gitu intinya, malah merusak hubungan kalian. Dan yang terakhir yaitu tidak menjadikan seorang pria sebagai sumber kebahagiaan utamanya, karena kami para pria bukanlah makhluk yang sempurna yang selalu terus-menerus memberi kebahagiaan, atau kalanya kami memberikan luka yang tidak sengaja kepadamu, bro. Ya, jangan menggantungkan hidup kepada seorang pria. Jadi wanita itu harus independen, bro. Kalian itu istilahnya nggak menggantungkan hidup kalian kepada seorang pria, tapi ya nggak terlalu melebihi si pria. Istilahnya ya kalian harus mempunyai yang bisa dihargain dari seorang wanita, bro. Entah itu karir ataupun lain sebagainya lah. Intinya kalian itu ketika ditinggalkan si pria itu ya juga nggak masalah, dan itu akan membuat value kalian itu lebih bermakna di mata seorang pria, bro. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat ya buat para kaum Hawaii.
Semoga ini membuat kalian itu nggak jadi cewek yang apa ya, yang di mata para cowok itu rendah, bro. Semata-mata hanya ingin memberi masukan aja sih artikel ini buat kalian para hawa. Oke, sekian dari saya. Semoga notes kali ini bermanfaat buat kalian dan siap.